Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawanku SWTD dimanapun kawan-kawan berada, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kisahnya Nabi Zakaria yang tertuang di dalam Al-Quran di surat Maryam ayat 1-11. Ya, kita sama-sama menyimaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya, baik, kita cukupkan dulu sampai ayat ke-7 ya. Kita bahas satu persatu ayat demi ayat. Ya, bahas secara ringkas karena saya pun bukan mufasir, kita bahas secara artian harfiah saja. Kafha ya 'ain shad, ini artinya sama. Kafha ya 'ain shad, hanya Allah yang tahu nih. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Allah kepada siapa? Kepada Nabi Zakaria. Yang akan dijelaskan ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk perhatiannya Allah, bentuk cintanya Allah kepada Nabi Zakaria. Apa maksudnya yang akan dibahas di ayat ini? Idz nada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika dia berdoa, ketika Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya yaitu Allah, dengan suara yang lembut, dengan suara yang tidak mengeraskan suaranya, dengan suara yang penuh kehusyuan ya. Biasanya kalau penuh kehusyuan nih enggak sampai teriak-teriak, ya Allah berikanlah aku, enggak sampai seperti itu. Nadanya lembut, suaranya rendah, dan memang salah satu adab berdoa ketika kita berdoa kepada Allah ya, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Suara kita ya kita haluskan sehalus-halusnya. Suara kita ya kita rendahkan serendah-rendahnya. Karena kita ini lagi berbicara bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada manusia. Yang kadang-kadang manusia ini ada kekurangannya. Ada manusia yang tuli, nggak bisa dengar ya. Kalau misalkan diomongin sedikit nggak kedengeran, itu harus dengan suara yang kencang. Kita ini lagi berbicara dengan Allah yang maha mendengar, yang maha melihat. Jadi Allah udah tahu nih kita lagi berdoa, Allah udah bisa mendengar nih apa yang kita sampaikan kepada Allah. Jadi nggak perlu kita pakai suara yang keras gitu. Nah, ini pun yang diajarkan, yang digambarkan di dalam surat Maryam ini oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika berdoa memohon kepada Allah ini dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Ini luar biasa ini bahasanya, kalau dari bahasa sastra Arabnya nih, wah luar biasa ini. Sesuatu hal yang yang kesopanan ya, sopan santunnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah itu luar biasa. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Ini menandakan bahwa dia ini tak berdaya. Seorang nabi pun ketika berdoa ya memang harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya, karena tidak ada yang bisa mengabulkan segala doa-doanya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mewujudkan segala apa yang memang diinginkannya kecuali Allah. Begitupun dengan Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Ini Nabi Zakaria menjelaskan bahwa Nabi Zakaria ini mengharapkan sekali, doanya itu mengharapkan ingin dikaruniai seorang anak keturunan, ya. Tapi ayat ini bukan hanya sebatas minta keturunan nih, bisa dengan permintaan yang lainnya. Ini hanya sebatas hanya menjelaskan saja, ini perumpamaan, contoh. Nabi Zakaria berdoa meminta seorang anak kepada Allah. Dengan segala keterbatasan yang Nabi Zakaria miliki, apa keterbatasan yang Nabi Zakaria miliki tadi tuh? Sungguh tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban. Berarti artinya nih Nabi Zakaria ini sudah mencapai usia yang tidak muda. Nabi Zakaria ini sudah mencapai usia yang sangat tua, sehingga tidak mungkin banget nih. Sekarang rata-rata orang punya anak berapa tahun, usia ibunya berapa tahun, ya 20, 30, 40. Bahkan sekarang kedokteran mengatakan bahwa umur 40 tahun bagi seorang perempuan itu sudah tidak kuat lagi untuk memiliki anak, ya karena mungkin menurut penelitian para dokter, ya usia 40 tahun itu udah masuk ke fase dimana ini udah umur rentan lah gitu. Nah, Nabi Zakaria sampai akhirnya mengatakan, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Saking apanya? Saking setiap kali yang dia minta, yang Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah nih, selalu dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu mungkin nih, Nabi Zakaria belum dikaruniai seorang anak keturunan. Nah, kita lanjutkan nih ayatnya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Coba bayangin kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Zakaria ini udah berpikir nih, kalau saja misalkan Nabi Zakaria nih tidak Allah kabulkan nih, ya, permohonannya dia ingin memiliki anak keturunan, bagaimana dengan orang yang hidup setelahnya? Ini menandakan bahwa sesuatu yang tidak mungkin saja itu bisa terjadi kalau Allah sudah berkehendak. Sesuatu yang mustahil aja ketika misalkan kita terus meminta, berdoa kepada Allah, ini pasti dikabulin nih. Makanya Nabi Zakaria memohon kepada Allah nih, ya, bahwa selama ini dia meminta kepada Allah ini tidak pernah kecewa, karena semua permintaannya selalu diturutin nih sama Allah, selalu dikabulkan sama Allah. Nih Allah nih bilang nih, Nabi Zakaria bilang sama Allah nih secara tidak langsung, ya Allah, jangan sampai nih ya Engkau tidak mengabulkan doaku untuk memiliki anak keturunan, ini menjadikan jalan orang-orang nanti yang hidup setelahku akhirnya tidak percaya kepadamu. Nah, ini luar biasa. Jadi artinya ini ketauhidan yang tinggi nih, supaya meyakinkan kepada semua orang bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin. Ini istri Nabi Zakaria sudah diponis sama Allah nih. Sudah diponis apa? Sudah diponis mandul. Jadi ini segala keterbatasan yang dimiliki oleh Nabi Zakaria, ya, sehingga menyebabkan orang yang berpikir pun tidak mungkin ini terjadi nih. Nabi Zakaria tua, Nabi Zakaria tulangnya sudah lemah, begitupun istrinya. Nabi Zakaria sudah ada ubannya, menandakan bahwa dia sudah sangat amat tua. Dan yang lebih tidak mungkinnya lagi, istrinya Nabi Zakaria ini sudah diponis mandul, sehingga ini tidak mungkin, dan ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Lalu apa? Nah, di ayat selanjutnya adalah yarithuni wa yarithu min ali ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya. Ini Nabi Zakaria memiliki niat yang sangat luas. Apa niatnya?
Ya Allah, aku ingin punya anak. Supaya apa? Supaya anakku ini bisa mewarisi keluarga Yakub. Karena Nabi Zakaria adalah keturunan Yakub. Berarti apa? Kalau keturunan Nabi Yakub berarti orang-orang yang akan menjadikan perpanjangan risalah dari kenabiannya. Ya. Orang-orang yang akan menjadikan jalan di mana dia bisa berjuang di jalan Allah, menyebarkan agamanya Allah, mengenalkan Allah kepada sebanyak-banyaknya orang. Ini berarti niatnya luas nih. Bukan hanya sekedar pengen punya anak, udah begitu aja. Tapi pengen anaknya ini menjadi penerusnya. Menjadi penerus Nabi Yakub, ya. Yaitu kakeknya. Nah, lalu kemudian di ayat selanjutnya Allah langsung menjawab nih. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Masya Allah. Ini pun masalah bukan hanya sebatas anak. Di ayat ini menjelaskan memang Nabi Zakaria ingin memiliki anak, tapi ini pun menjadi jawaban buat kita semua yang memiliki masalah. Siapa di antara kita yang sekarang hubungannya sedang retak? Allah bisa kasih jalannya. Siapa di antara kita yang saat ini ya memiliki hutang yang banyak? Ya Allah, bagaimana caranya melunasi hutang? Sementara saya kerja aja begini, pekerjaannya aja tidak pasti. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin nih. Ada orang-orang yang memang pengen banget punya rumah, tapi lagi-lagi melihat saldo rekening juga tidak ada. Ada orang-orang yang sama mungkin pengen punya anak, tapi sudah diponis sama dokternya ini tidak mungkin bisa memiliki anak keturunan. Ada yang memang misalkan sudah usia lanjut tapi belum dikasih jodoh. Ya kayaknya udah nggak mungkin banget nih saya punya jodoh. Itu sesuatu yang tidak mungkin nih, sama seperti Nabi Zakaria. Sesuatu banyak hal-hal yang tidak mungkin kayaknya terjadi kalau pakai logika manusia. Tapi lagi-lagi kalau kita bertanyanya sama Allah, berdoanya sama Allah, memintanya sama Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka di ayat ke-7 ini Allah langsung menjawab nih. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu. Aku akan anugerahkan seorang anak laki-laki. Masya Allah. Yang kami langsung beri namanya Yahya. Jadi Yahya ini bukan nama yang dicari oleh Nabi Zakaria, bukan. Yahya ini adalah pemberian langsung dari Allah. Makanya Yahya itu kan artinya hidup. Ya. Ya karena mungkin ada filosofinya itu. Nah, di ayat yang ke-8 dikatakan, qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku mempunyai anak padahal istriku ini adalah seorang yang mandul dan aku pun sudah mencapai usia yang sangat tua. Nih Allah udah ngasih kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Zakaria, ya kalau bahasanya begini, Zakaria, jangan khawatir deh, jangan cemas. Aku akan beri kabar gembira untukmu. Sebentar lagi aku akan berikan seorang anak laki-laki yang aku beri nama langsung Yahya. Tapi tetap aja Nabi Zakaria ini masih belum percaya. Ini tingkatan seorang nabi aja ya, masih kadang-kadang belum percaya nih, apalagi kita yang kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang turun. Kira-kira banyakan turun atau banyakan naiknya? Banyakan turunnya kalau saya ya. Ini sekelas Nabi Zakaria ini masih belum percaya. Apa mungkin ya Allah, saya kan udah tua. Bahkan istriku sendiri adalah seorang yang sudah diponis mandul, yang tidak mungkin kayaknya memiliki seorang anak keturunan. Nah, lalu kemudian Allah langsung menegaskan ya di ayat yang selanjutnya, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a.
Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Coba. Kata Allah, ini mudah, gampang banget buat Allah itu. Benar-benar gampang. Allah bisa menjadikan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah bisa hidupkan orang yang mati. Allah bisa matikan orang yang hidup. Itu mudah bagi Allah. Apalagi cuma ngasih anak. Apalagi cuma ngasih kerjaan buat kita. Yang saat ini belum memiliki kerjaan, gampang banget buat Allah. Apalagi cuma ngasih rizki, ngasih sembako. Aduh. Hari ini saya didatengin tamu ya dari warga saya, luar biasa. Ini tamu datang ke rumah, nangis-nangis, ngadu-ngadu. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak kebagian jatah bantuan sosial dari pemerintah. Saya bilang sama mereka, ya Bu, biar rezeki mah dari Allah aja. Iya, tapi ngomongnya tapi terus. Artinya nih banyak orang-orang di luaran sana yang sudah tahu Allah, udah tahu, tapi belum kenal dan dekat dengan Allah. Mereka mengira dan mereka menyangka bahwa rezeki itu yang memang harus dengan dicari. Mereka menyangka bahwa rezeki itu yang harus dengan kerja. Padahal kalau kita ya, ini makanya masuknya ke poin yang kedua tuh, ikhtiar iman maksimal. Ikhtiar iman maksimal itu bukan berarti kita meniadakan ikhtiar, bukan. Ikhtiarnya harus bagus, tapi keimanannya harus jauh lebih bagus. Ikhtiarnya ya udah maksimal. Jangan sampai gini, kata Teh Naswa katanya ikhtiar iman maksimal nih. Kita berdoa malamnya, tahajud, dia melakukan amal soleh, pas besoknya kerja tidur di tempat kerja. Bukan begitu. Kerja yang benar, kerja yang maksimal. Lakukan sekuat tenaga, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sambil kita terus memperbaiki hubungan kita sama Allah. Saya sedih benar kalau ngelihat ada orang-orang yang katanya butuh rezeki Allah, tapi nggak memenuhi hak-haknya Allah. Ini membuat saya sedih gitu. Ya Allah, benar deh. Kemarin yang saya katakan itu ya. Saya kadang-kadang kan udah akhir-akhir ini jarang sekali masak ya. Jadi kadang-kadang suka ya beli aja gitu. Hampir setiap hari beli. Kalau beli kan beli ke warteg takut kehabisan, beli ke nasi padang takut kehabisan. Jadi saya suka beli sekitar jam 4 lah gitu, habis sholat asar saya belinya gitu. Masya Allah, subhanallah dah, bener. Pas saya datang ke warteg itu banyak banget bapak-bapak yang sedang makan. Padahal bapak-bapak itu apa? Bapak-bapak itu lagi pada usaha. Ada yang jual kerupuk, ada yang jual rongsokan gitu ya. Coba bayangin, mereka ikhtiar nyari rezeki Allah, tapi mereka tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak penuhi hak-haknya Allah. Jadi artinya apa ya? Kadang-kadang orang tidak mau ngaca diri gitu. Bela-belain kalau kita minta sama pemerintah mah apa yang kita lakukan? Kita mau merendahkan diri kita. Ya kata RT, kata RW, Bu, kalau mau dapat bantuan sosial harus ada KTP-nya. Harus ada kakaknya. Nggak ada KTP fotokopinya ya. Nggak ada fotokopi kakak sama KTP. Lari dia ke tukang fotokopi. Fotokopi dulu. Balik lagi, nyetorin lagi. Terus kata RT RW-nya, wah kurang Bu. Harus ada suratnya nih. Harus ada misalkan surat dari kelurahan. Datang lagi ke kelurahan. Itu bolak-balik untuk bisa mendapatkan bantuan sosial yang hanya sebatas sembako. Subhanallah ya. Ini makanya harus kita rubah nih. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh Allah nih, kita pengen nih, kita dibantu sama Allah, kita harus pantaskan diri kita. Pantaskan kita untuk menerima pertolongan dari Allah. Jangan sampai ketika misalkan kita butuh Allah, tapi kita tidak memenuhi hak-haknya Allah. Ya, sholat ditinggalin, katanya pengen rizki. Banyak tukang dagang yang jalan ya, jalan keliling ke perumahan-perumahan, ke perkampungan-perkampungan. Dia pengen dagangannya supaya laku. Tapi ketika misalkan ada panggilan Allah, ayo alan sholat, ayo sini sholat, sini sholat. Kenapa sih sholat? Kenapa harus sholat?
Di ujungnya, setelah hayya 'alas sholat itu ada kata-kata hayya 'alal falah. Siapa yang pengen kemenangan? Siapa yang pengen keberhasilan? Siapa yang pengen keinginannya terwujud? Ayo sholat. Ini bukti banget ini. Dari panggilan azan aja kita harus sudah peka seharusnya. Allah memerintahkan kita untuk sholat karena Allah itu pengen ngasih kemenangan buat kita. Allah ini pengen ngasih keberhasilan buat kita. Allah ini pengen ngasih sesuatu yang berharga buat kita. Tapi kita tidak ambil. Kita hanya mencari cara-caranya kita. Dan yang pasti kalau kita mencari cara-caranya kita, lelah, capek, kesel, sebel. Bener. Coba bayangin aja kita kerja. Karena kita pengen dinilai sama manusia. Karena pengen dinilai sama bos, ya. Kita udah banting tulang nih kerja nih, ya. Tetahuinya bos nggak ngasih gaji sesuai dengan apa yang kita harapkan. Capek nggak? Capek. Coba kalau kita berharapnya sama Allah, kita ibadah pengennya dilihat Allah aja dah udah. Kita berbuat baik pengennya dilihat dari Allah aja dah udah. Kita melakukan sesuatu pengennya udahlah Allah aja yang balas dah. Nggak bakalan yang namanya kelewat. Kalau balasannya dari Allah itu nggak bakalan kelewat. Coba kalau balasannya dari manusia, ya Allah Bu, ya kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, rezeki kalau diatur sama manusia, aduh, nggak bakalan kebagian kita. Lihat aja, yang tadi sudah saya ceritakan ya, orang-orang yang tidak dapat bagian bantuan dari pemerintah, dari presiden, dari gubernur, ya, sampai nangis-nangis, nggak kebagian, karena memang yang ngatur ya bukan Allah. Tapi kalau Allah yang ngatur, tidak ada satu pun makhluk yang hidup di dunia ini tanpa rizkinya. Semuanya sudah Allah atur rizkinya. Dan semuanya tidak akan tertukar. Baik kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, cerita Nabi Zakaria ini adalah cerita yang memotivasi untuk kita semua. Bahwa seorang nabi pun dengan segala keterbatasannya, ya, dengan segala ketidakmungkinannya, ini bisa Allah tolong. Sekarang pertanyaannya, kita sudah melakukan apa untuk Allah? Supaya Allah itu melihat bahwa kita ini pantas dan layak ditolong oleh Allah. Kita sudah melakukan seperti apa untuk Allah? Sholat kita bagaimana? Kualitas sholat kita bagaimana? Ibadah kita bagaimana? Lalu cara-caranya kita mendekati Allah juga caranya bagaimana? Kalau misalkan selama ini kita mendekati Allahnya belum, sholatnya belum maksimal, ibadahnya kurang, tapi pengen harta banyak, ya kita ngacak diri sendiri lah. Kalaupun misalkan tetap ada orang yang tanpa sholat, tanpa ibadah, tanpa amal sholat, tetap dia ternyata berlimpah hartanya, ingat itu sesuatu yang bukan berasal dari rizki dan dari keberkahan Allah. Itu mungkin ya termasuk istidraj, ya. Allah memberikan, tapi Allah memberikannya secara berdasarkan kebenciannya. Kayak misalkan anak merengek-rengek, ya, minta motor, minta mobil, sementara dia sering membangkang sama kita, ya. Akhirnya apa yang kita lakukan, kita ngasih tapi kita sambil ngedumel, udah nih terserah lo, ini buat lo. Artinya apa nih? Orang tua ngasih bukan karena dasar cintanya, orang tua ngasih karena dasar sebel. Daripada dia minta mulu, udah gua kasih aja. Jangan sampai kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah karena memang berlandaskan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pengen kita dibantu Allah, kita layak dibantu Allah, kita pengen ditolong Allah karena memang Allah sayang dan cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita semua, ya, kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terus berupaya sekuat tenaga untuk memantaskan diri agar kita selalu ditolong dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.